Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Henry dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang informasi sistem untuk bisnis global dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rino, SPD MPD MM dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk video kali ini saya dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama itu ada Elsa Berliana Azari, dan yang kedua itu ada Fauzia Melagustin, yang ketiga ada Sari Huta Barat, dan saya sendiri yaitu Olivia Henry. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pertumbuhan sistem informasi global yang akan dijelaskan oleh Sari. Kepada Sari, kita persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertumbuhan sistem informasi global, yang dimana pertumbuhan sistem informasi global ini mengacu pada perkembangan pesat dan meluas dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di seluruh dunia. Ini melibatkan peningkatan akses internet, penggunaan perangkat mobile, kemajuan teknologi seperti komputasi awan dan kecerdasan buatan, serta adopsi sistem informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bayangkan sebuah jaringan raksasa yang menghubungkan orang, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia melalui internet, perangkat mobile, dan sebagai platform digital. Jaringan ini memungkinkan akses informasi, komunikasi, transaksi, dan kolaborasi pertumbuhan sistem informasi global yang memungkinkan Jaringan ini memungkinkan akses informasi, komunikasi transaksi, dan kolaborasi pertumbuhan sistem informasi global merupakan proses yang terus berlanjut, membawa peluang dan tantangan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Next. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu satu, perkembangan teknologi, kemunculan teknologi baru seperti komputasi awan, internet berkecepatan tinggi, dan perangkat seluler yang canggih. Dan yang kedua, globalisasi. Meningkatnya interaksi ekonomi, budaya, dan politik antar negara yang mendorong kebutuhan akan sistem informasi yang dapat mendukung operasi lintas batas. Dan yang ketiga, permintaan pasar. Meningkatnya permintaan terhadap layanan online seperti niaga, media sosial, dan layanan berbasis cloud. Dan dampak dari pertumbuhan sistem informasi global sangat luas, termasuk yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang dimana sistem informasi memungkinkan proses bisnis yang lebih efisien, otomatisasi tugas, dan kolaborasi yang lebih mudah. Dan yang kedua, akses informasi yang lebih luas, yang dimana informasi menjadi lebih mudah diakses dan tersedia bagi siapa saja, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, peningkatan komunikasi dan interaksi, yang dimana sistem informasi mempermudah individu dan organisasi di seluruh dunia dengan komunikasi dan interaksi. Dan yang keempat, pengembangan ekonomi baru. Sistem informasi membuka peluang bisnis baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Next. Adapun contoh dari sistem informasi global yang pertama, dalam akses informasi seperti aplikasi perjalanan, yaitu Google Maps. Google Maps dapat membantu kita dalam mencari lokasi atau akomodasi dan menemukan tempat menarik di berbagai negara. Dan yang kedua, dalam komunikasi seperti media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube, dan lain sebagainya, dapat membantu kita dalam menghubungkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara yang memungkinkan dapat bertukar ide, informasi, dan pengalaman. Dan yang ketiga, dalam
niaga seperti belanja online dan pembayaran digital, yaitu aplikasi belanja Shopee dengan pembayaran menggunakan ShopeePay. Kita dapat membeli produk dari berbagai negara melalui platform niaga dan dengan metode pembayaran digital dapat memudahkan transaksi online lintas batas. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia. Kepada Fauzia, dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai level dan strategi penerapan sistem informasi global. Yang pertama, ada strategi multinasional. Strategi ini merupakan desentralisasi, yang dimana perusahaan-perusahaan cabang diizinkan untuk mengembangkan produk serta memasarkannya secara mandiri di wilayah operasi tersebut. Strategi ini merupakan strategi tertua yang terkenal serta telah diterapkan perusahaan-perusahaan di Eropa sebelum Perang Dunia Kedua yang disebut strategi lepas tangan. Selanjutnya ada strategi dunia global. Strategi ini adalah bisa dibilang kebalikan dari strategi multinasional yang dimana menerapkan sentralisasi. Strategi ini membatasi kendali dari perusahaan cabang oleh perusahaan induknya, sehingga produk-produknya dibuat di perusahaan induk yang kemudian dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan cabang. Aliran produk dan informasi bergerak satu arah dari perusahaan induk ke perusahaan cabang. Strategi ini menempatkan pekerjaan terbesar ada di perusahaan induk terhadap basis data dan informasi. Selanjutnya ada strategi internasional. Strategi ini merupakan perpaduan antara strategi multinasional yang menerapkan kendali desentralisasi serta strategi dunia global yang menerapkan kendali sentralisasi. Dalam penerapannya, manajemen di perusahaan induk yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memasuki pasar dunia, menetapkan standarisasi produk, serta menunjuk cabang-cabang untuk menyesuaikan produk, proses, dan strategi ke daerah operasi masing-masing dengan berdasarkan standarisasi yang telah diterapkan manajemen perusahaan induk. Lalu yang terakhir adalah strategi antar negara. Strategi ini di mana perusahaan induk dan perusahaan cabang bekerja sama dalam penyusunan strategi, pengoperasiannya, serta juga mengkoordinasikan logistik dalam penetapan sasaran produk yang tepat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Elsa. Kepada Elsa, kita persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang masalah teknologi dan peluang rantai nilai global. Rantai nilai globalisasi atau Global Value Chain, GVC, ini merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghadirkan produk atau layanan dari tahap konsep hingga ke pengiriman, dan seringkali melibatkan negara lain dan juga berhubungan yang tidak memadai. Dan keamanan data menjadi isu utama rantai nilai global ini. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, seperti perbedaan budaya kerja, dan risiko perlindungan industri lokal juga. Next, berikut beberapa masalah teknologi dalam Global Value Chain atau GCV yang mencakup beberapa hal seperti satu, integrasi sistem, yaitu sulit dalam mengintegrasikan berbagai sistem antar negara. Dua, keamanan data. Ancaman pasti datang lebih besar jika menyangkut data internasional. Tiga, standarisasi teknologi. Terdapat perbedaan dalam standar teknologi dan regulasi antar negara yang menyebabkan ketidaksamaan sistem. Empat, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang tidak memadai di beberapa negara bisa menghambat rantai nilai global ke teknologi yang lebih modern.
Jadi, masalah yang dihadapi teknologi bisa menghambat akan terjadinya modernisasi sistem teknologi informasi suatu bangsa dan sesama negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa yang sudah membacakan materi. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Jika ada salah kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.